Oke, mekanisme selanjutnya adalah solid solution atau larutan padatan. Jadi maksudnya zat terlarutnya padatan terdissolve di dalam pelarut yang padatan juga. Jadi solid solution ini mengandung obat yang kelarutannya itu rendah, kemudian dia didispersikan ke dalam larutan pembawa, ke dalam carrier yang sifatnya itu akan meningkatkan laju disolusinya. Karena pada saat proses pelarutan terjadi penurunan ukuran partikel hingga ke keadaan minimum atau ke keadaan molekular. Nah, campurannya ini sifatnya bisa continuous, bisa discontinuous. Kalau yang continuous, dia itu dapat bercampur pada semua proporsi. Misalnya perbandingan 1:2, 1:3, dan perbandingan berapapun, pokoknya dia akan saling melarutkan. Namun kalau yang discontinuous, dia itu terbatas kelarutan. Kemudian nanti keadaan terlarutnya pun ada dua, ada yang substitusional dan interstisial. Untuk yang substitusional, jadi ukuran zat terlarutnya itu kurang lebih mirip dibandingkan dengan ukuran zat pelarutnya, sedangkan yang interstisial itu tidak. Salah satunya lebih kecil. Nah, kemudian ada juga mekanisme lain yaitu glass solution atau glass suspension. Pada glass solution itu sistemnya dia homogen, jadi tidak dapat dibedakan mana solvent, mana solutnya. Dan ada pada sistem glassy, di mana si solut, zat terlarut itu terlarut di dalam solvent pada keadaan glassy. Nah, keadaan glass ini sebenarnya suatu istilah untuk mendeskripsikan suatu chemical pada keadaan pure ataupun pada keadaan mixture. Jadi bisa satu ataupun gabungan ketika dia berada pada keadaan glassy atau vitreous. Biasanya didapatkan dengan quenching of melt. Jadi ketika akan melelehkan suatu material, sebelum material tersebut menjadi liquid sepenuhnya atau menjadi lelehan, dia itu akan melewati fase glass dulu. Nah, pada metode ini, ukuran partikel kristalnya itu akan menjadi lebih kecil di dalam glass solution karena dia sulit untuk membentuk kristal-kristal yang besar atau sulit untuk mengalami pertumbuhan kristal karena pada saat proses pelelehan dan pada state glass, dia itu viskositas mediumnya tinggi sehingga tidak memungkinkan proses pertumbuhan kristal yang besar. Dan yang terakhir adalah amorphous precipitation di dalam carrier kristalin. Jadi pada metode melting yang tadi di awal, pelelehan ataupun menggunakan metode solvent, nanti akan terjadi proses pengendapan dari zat terlarut dalam kondisi amorf. Jadi ketika lelehan dipadatkan secara tiba-tiba atau ketika zat terlarut dihilangkan pelarutnya tiba-tiba akan terbentuk molekul amorf dalam carrier yang sifatnya kristalin. Nah, bentuk amorf ini memiliki laju disolusi yang lebih tinggi. Ini ada beberapa contoh polimer dan obat yang distabilisasikannya, dan ini metode penyiapannya. Contohnya ada HPMC untuk tacrolimus, valsartan, dan lain-lain. Tacrolimus ini menggunakan metode solvent evaporation. Yang valsartan bisa menggunakan spray drying, dan seterusnya. Ini bisa dibaca komennya. Evaluasi untuk sediaan solid dispersi. Yang pertama adalah drug entrapment efisiensi.
di efisiensi penjeratan obatnya. Balik lagi ke tadi gambar yang awal. Jadi kan struktur idealnya itu seperti ini ya. Ini struktur idealnya. Kalau misalnya obatnya itu terjerat di dalam polimer cukup banyak, maka pesan penjerapannya bagus. Tapi kalau misalnya seperti ini, banyak obat-obat yang tidak terjerap. Semakin kecil pesan penjerapan, maka semakin buruk metodenya. Kemudian partikel size-nya. Perlu diingat bahwa partikel size ini yang dihasilkan memegang peranan penting untuk meningkatkan laju disolusi. Morfologinya ini bisa menentukan apakah permukaannya itu kasar atau halus. Semakin kasar, maka semakin banyak luas permukaan untuk kontak dengan air. Caranya dilihat bisa di SEM, scanning elektron mikroskop, kemudian solid dispersinya didispersikan dulu di dapur fosfat. Kemudian moisture sorption atau penyerapan lembab. Nah, perlu diingat bahwa semakin kecil ukuran partikel, maka dia memiliki kemungkinan yang tinggi juga untuk menyerap lembab dari udara. Caranya tempatkan di Petri dish atau cawan Petri, kemudian tempatkan di chamber pada suhu 10 derajat selama 1 minggu. Kemudian kita ukur banyaknya lembab yang dapat diserap. In vitro release studies ini sama seperti uji disolusi, namun kita lakukan uji disolusi masing-masingnya, maksudnya obatnya saja dan polimernya saja, kemudian dibandingkan dengan solid dispersinya. Hasilnya harus lebih tinggi. Stabilitas dilakukan untuk semua jenis sediaan termasuk solid dispersi ini. Dan yang terakhir adalah DSC, Differential Scanning Calorimetry. Ini untuk melihat proporsi kristalinitas dari suatu material. Kita berharapnya kristalinitasnya kecil, karena yang kita harapkan itu AMOF, karena AMOF memiliki kelarutan yang lebih baik biasanya. Ini ada beberapa kerugian dari solid dispersi. Yang pertama, kita itu tidak tahu stabilitas secara fisik dan kimia dari obat dan vehicle-nya. Jadi perlu dilakukan studi tambahan terlebih dahulu sebelum kita menggabungkan antara obat dan polimernya tadi. Kemudian metode preparasi. Metode preparasinya itu cukup rumit. Kayak tadi misalnya dibutuhkan pelarut, kemudian pelarutnya butuh diuapkan. Nah, kalau misalnya skalanya kecil kan oke, tapi kalau misalnya skalanya besar itu cukup sulit. Terus metode peleburan, berarti kan butuh energi yang cukup besar ya untuk meleburkan obat dengan skala besar. Nah, kemudian reprodusibilitasnya, ya